Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Dian Nusantara dengan prodi manajemen yang beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri Pariantoni. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan tugas besar mata kuliah perbankan syariah dengan tema jenis-jenis pembiayaan perbankan syariah dengan dosen pengampu Ibu Hegar hari ini. Yang pertama, kita bicarakan definisi pembiayaan. Pada dasarnya fungsi utama bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, yaitu menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya kembali. Intermediasi dalam prakteknya bank syariah menyalurkan dana yang diperolehnya dalam bentuk pemberian pembiayaan, baik itu pembiayaan modal, usaha maupun untuk konsumsi. Adapun pengertian pembiayaan, pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak yang lain. Mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Demikian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih kepada rekan saya Pariantoni. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tujuan dan fungsi pembiayaan. Tujuan pembiayaan menurut Kasmir, tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut. 1. Mencari keuntungan dengan mengharapkan suatu nilai tambah atau menghasilkan laba yang diinginkan. 2. Membantu pemerintah dalam upaya peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor usaha yang nyata. Usaha berkembang akan meningkatkan penerimaan pajak, memperluas lapangan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa. 3. Membantu usaha nasabah. Pembiayaan yang diluncurkan lembaga keuangan diharapkan dapat meningkatkan usaha dan pendapatan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan untuk fungsi pembiayaan, berdasarkan fungsi pembiayaan, keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Septiana Cahyati. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Miftah Fitriani. Di sini saya akan melanjutkan tentang fungsi pembiayaan. Fungsi pembiayaan yang pertama yaitu memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak diberatkan debitur. Kedua, membantu kaum duafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional. Ketiga, karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional. Poin keempat, membantu masyarakat ekonomi yang lemah selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pembiayaan bank syariah, yaitu pembiayaan dengan akad jual beli atau BAI. Jual beli adalah tukar menukar barang yang di dalam prinsipnya jual beli dilaksanakan sehubungan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Di dalam pembiayaan BAI ini ada 3 pembiayaan, yaitu pembiayaan murabah. Dalam perbankan Islam, murabah juga merupakan jasa pembiayaan oleh bank melalui transaksi jual beli dengan nasabah secara cicilan. Pembiayaan kedua yaitu pembiayaan salam. Pembiayaan jual beli di mana barang yang diperjualkan atau dibelikan belum ada. Pembayaran barang dilakukan di depan oleh bank, namun penerimaan barang harus menunggu sampai batas waktu yang telah ditentukan. Pembiayaan ketiga yaitu pembiayaan istisna. Menurut Zumur, ulama istisna sama dengan salam karena dari objek atau barang yang dipesannya harus dibuat terlebih dahulu dengan ciri-ciri tertentu. Namun, yang membedakannya terletak pada sistem pembayarannya. Kalau salah, pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima. Sedangkan istisna boleh di awal, di akhir, di tengah, setelah pemesanan. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Yosef Sernah. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Septiana. Di sini saya akan melanjutkan tentang jenis-jenis pembiayaan.
Pembiayaan yang pertama telah disampaikan, yaitu pembiayaan dengan akad jual beli atau bai. Dan jenis yang kedua yaitu pembiayaan dengan akad prinsip sewa atau ijarah. Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Atau ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan upah mengupah atas suatu jasa. Pada dasarnya, ijarah diartikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Jenis-jenis ijarah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ijarah murni. Ijarah murni adalah objek tetap dimiliki oleh si pemilih. Dan yang kedua adalah ijarah muntahiyah. Ijarah muntahiyah adalah akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si pembeli. Dan untuk jenis pembiayaan yang ketiga yaitu pembiayaan dengan akad bagi hasil. Berdasarkan komposisi share modal bank dalam usaha nasabah, terdapat dua pola pembayaran, yaitu yang pertama adalah mudharabah. Mudharabah atau qirat adalah penyerahan sejumlah harta tertentu kepada seseorang untuk diusahakan. Laba yang diperoleh dibagi dua sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Dan yang kedua adalah musyarakah dan syirkah. Syirkah secara etimologis adalah bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta yang lain, tanpa ada dibedakannya antara keduanya. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Dian Aji Kumara. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Yosef. Saya akan melanjutkan jenis-jenis pembiayaan bank syariah yang terakhir, yaitu pembiayaan dengan akad jasa. Di dalam jenis pembiayaan ini terdapat 4. Yang pertama, ja'alah, yaitu hadiah seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui. Yang kedua, hiwalah atau pemindahan utang. Hiwalah ialah pemindahan utang dari penghutang satu kepada penghutang yang lainnya. Yang ketiga, wadi'ah, yaitu pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya. Dan yang terakhir, kafalah. Kafalah adalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Dasar hukum kafalah terdapat pada surat Yunus ayat 72. Dan siapa yang mengembalikan akan memperoleh bahan makanan atau seberat beban unta, dan aku menjamin terhadap. Adapun kesimpulan dan saran yang dapat disampaikan dari materi ini adalah pembiayaan syariah merupakan sebuah kegiatan yang menyediakan barang dan uang dari pihak bank kepada pihak nasabah dengan dasar kesepakatan dan persetujuan antara kedua belah pihak, serta saran yang singkat untuk kita sebagai masyarakat Indonesia, khususnya yang bermayoritaskan beragama Islam. Dengan adanya pembiayaan syariah ini sangatlah dibutuhkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.